Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Setiawan dengan NRP 5017251021. Oke, jadi di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang deret bawaan teman-teman. Jadi di sini akan menggambar. Nah, jadi saya akan menggunakan gambar manual ya teman-teman. Jadi deret bawaan tuh seperti ini. Oh ya, disclaimer dulu, deret bawaan adalah suatu eh, deret bawaan adalah eh, diagram gitu ya, yang menunjukkan reaksi atau urutan kristalisasi mineral gitu dari magma yang paling panas sampai magma itu dia mendingin ke permukaan gitu teman-teman. Mungkin langsung aja gambar biar cepat. Nah, deret bawaan itu dibagi jadi dua, ada yang discontinue dan juga ada yang apa ya kalau secara berkelanjutan tuh discontinue dan continue. Nah, yang discontinue itu jadi gini, ini suhu tinggi, suhu suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Aduh, dari suhu tinggi ke suhu rendah, yang dimana nanti di sini akan ada proses atau mineral yang terbentuk, dan yang di sini itu adalah uh, suatu batuan yang terbentuk dari kristalisasi mineral di suhu rentang tertentu. Suara aku kedengaran nggak ya? Semoga kedengaran. Oke. Nah, jadi di sini di suhu tinggi itu sekitar ribuan derajat, yang mana di sini di sisi apa ya kanan, di sisi kanan itu adalah proses continue, continue, continue ya teman-teman. Di sini adalah continue, yang mana eh, akan ada kristal mineral yang terbentuk di suhu yang paling tinggi itu adalah olivin teman-teman. Olivin. Terus setelah olivin adalah piroksin ya teman-teman, piroksin. Terus ada selanjutnya adalah ampibol. Selanjutnya ada biotit. Nah, ini yang terbentuk secara uh, continue teman-teman. Jadi maksudnya continue itu apa ya? Berkelanjutan. Nah, ketika di suhu tinggi itu maksudnya yang di bawah banget ya bahasanya, ya untuk mempermudah, itu yang pertama terbentuk adalah olivin, mineral atau kristal olivin yang terbentuk. Nah, terus semakin naik suhunya semakin menurun, maka akan terbentuk piroksin. uh, Piroksin kan udah tumbuh, terus ampibol, biotit, sampai ke biotit gitu, ke nanti suhu yang mulai rendah gitu. Nah, kalau yang di ini yang maaf kebalik, ini yang discontinue. Kalau yang continue atau berkelanjutan itu yang Ca ke Na. Jadi selama rentang waktu ini Ca dan Na-nya terus masih ada gitu teman-teman. Nah, terus setelah di sini akan ada kesamaan mineral yang terbentuk, yaitu ada potasium feldspar, terus ada juga muscovite mica, dan yang terakhir itu ada kuarsa. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, jadi kuarsa ini ada mana ya? Nah, kuarsa ini si kuarsa ini dia terbentuk di suhu yang paling rendah. Nah, makanya kalau teman-teman tahu, kristal atau mineral yang paling stabil di permukaan adalah kuarsa. Kenapa? Karena dia memang terbentuk di suhu yang rendah. Artinya dia terbentuk di permukaan. Makanya si kuarsa ini banyak ditemukan di batu-batu yang ada di permukaan. Gitu teman-teman. Nah, kalau yang olivin, peroksin amfibol atau biotit, itu kan dia berada di rentang suhu yang bisa dibilang tinggi. Nah, makanya dia ditemukan di batu-batuan yang dia terbentuk ada di terbentuk di dalam bumi atau di rentang suhu yang tinggi gitu. Nah, terus ada pertanyaan,
kok bisa ada penemuan atau ada batu yang ditemukan dia mengandung olivin dengan dominan olivin atau mineral-mineral yang suhu terbentuk di suhu tinggi itu ada di permukaan. Kenapa? Ya karena dia mengalami deformasi gitu teman-teman. Batuan yang memang dulunya ada di bawah samudra atau ada di bawah, terus dia terangkat atau terekspos gitu. Nah, terus selanjutnya ada di batuan yang terbentuk dari kristal mineral ini. Yang pertama, ketika dia ada di gini teman-teman, untuk memudahkannya kita bedah lagi ada 4 bagian. Yang pertama ada ultramafic atau ultra basa. Nah, ultra basa ini dia terbentuk di suhu yang tinggi banget atau kandungan silikanya itu dia kurang dari 45%. Nah, mineral yang terbentuk kan mekanisme dalam pembuatan terbentuknya batuan itu kan ada eksplosif dan juga intrusif. Nah, kalau yang intrusif atau yang kristal-kristal kelihatan itu ada peridotit, teman-teman. Peridotit dan juga komatit. Ini komatit yang kristalnya tidak kelihatan atau mikroskop gitu. Nah, terus selanjutnya dengan sifat magma yang udah agak menurun, yang kemudian dikategorikan dengan mafik atau basa, itu ada gabro dan basal, teman-teman. Gabro dan basalt dengan komponen silikanya itu adalah 45 sampai 55% silika gitu. Terus selanjutnya ada yang semakin menurun itu sifatnya semakin asam. Maka di sini batuan asam itu adalah diorit dan andesit. Diorit dan andesit. Nah, terus kemudian yang paling asam, ini intermediate. Oh ya, sorry, intermediate ya. Nah, terus yang asam yang emang dia terbentuk di permukaan itu ada batuan granit dan riolit. Granit itu yang kristalnya gede-gede gitu ya, yang kelihatan. Kalau yang riolit itu nggak kelihatan, teman-teman. Granit dan riolit gitu. Nah, granit dan kalau misal kita baca untuk deret bawaan ini berarti gampang. Kalau semisal di suhu ini itu kristal yang terbentuk apa? Misalnya kuarsa. Oh, kuarsa. Terus batuan yang terbentuknya itu apa? Kuarsa, kuarsa. Apa granit dan riolit. Nah, tinggal teman-teman lihat di batuan itu kristalnya kelihatan apa enggak. Kalau kelihatan berarti itu dinamakan dengan granit gitu, teman-teman. Terima kasih banyak. Sekian, sampai di next video.